Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Masih jumpa lagi dengan saya Norman Hidayatullah, tentunya masih di Noris Channel, sebuah channel yang dapat memberikan inspirasi ilmu pengetahuan yang dapat kita aplikasikan dalam kehidupan kita sehari-hari. Kali ini saya ingin berbagi kepada rekan-rekan, khususnya untuk Mualim 2, bagaimana cara mereset on time atau TX time pada radar merek Furuno. Biasanya Mualim 2 yang belum mengetahui TX time atau on time-nya ini bisa direset sendiri, pada umumnya meminta pergantian magnetron baru atau memanggil teknisi untuk pergantian magnetron baru karena TX time-nya atau running hours pada radar tersebut sudah melebihi yang sudah direkomendasikan. Running hours yang sudah direkomendasikan itu yang sudah mencapai angka 5.000 jam. Jadi rekomendasi dari pabrik ketika radar sudah menyentuh angka 5.000 bahkan sampai 6.000 itu harus melakukan pergantian magnetron baru. Namun kali ini saya berikan tips ini kepada rekan-rekan bahwa jangan buru-buru melakukan pergantian magnetron baru selama kondisi radar teman-teman itu dalam performa yang baik. Tidak ada salahnya rekan-rekan melakukan permintaan magnetron baru ketika teman-teman sudah mendapatkan running hours radar yang sudah melebihi yang direkomendasikan. Namun rekan-rekan tidak harus melakukan pergantian magnetron baru. Simpan saja magnetron tersebut sebagai spare untuk menjaga bila mana radar mengalami kendala pada objek yang ditangkap dalam performa atau kurang baik. Ciri-ciri magnetron yang lemah atau harus minta diganti itu objeknya semakin lama semakin tidak tampak jelas atau meredup. Bahkan dalam gain yang 100 itu radar objek yang ditangkap sudah tidak jelas. Nah, 1 minggu yang lalu saya kedatangan magnetron baru. Radar saya merek Furuno dengan tipe VAR 2117. Bentuk dari magnetron baru itu seperti ini ya. Mereknya dari JRC tipe MAF 1425B ya. Mereknya seperti ini. Nah, tips ini khusus untuk radar merek Furuno, tidak untuk merek yang lainnya ya. Jadi kalau rekan-rekan menggunakan tips ini pada radar yang mereknya di lain selain radar merek Furuno, sepertinya tidak bisa menggunakan tips ini. Jadi tips ini hanya bisa digunakan untuk radar merek Furuno. Oke, ini adalah penampakan dari radar saya dengan merek Furuno tipe VAR 2117 ya. Oke. Di sini kita bisa lihat on time-nya menunjukkan angka 16.864.0 jam dan TX time-nya 14.972.7 jam. Yang artinya radar ini harus dilakukan pergantian magnetron baru bila mana kita mengikuti rekomendasi dari pembuat radar tersebut. Nah, sebelum kita berikan tips untuk mereset on time atau TX time di radar ini sesuai dengan keinginan kita lihat terlebih dahulu penampakan radar ini performa dalam menangkap objek-objek di sekitar kapal pada range yang terdekat maupun range yang terjauh. Oke. Nah, ini adalah penampakan yang bisa ditangkap radar ya. Nah, kita atur gainnya pada skala 6 nautical mil. Radar saya masih mampu menangkap objek-objek. Ya, kita naikkan lagi jadi 12 nautical mil. Oke, radar saya masih dapat menangkap jelas objek dari benda-benda yang dapat ditangkap oleh radar ya. Kita naikkan lagi. Nah, ini adalah range yang terjauh ya yang dapat ditangkap oleh radar. Oke.
Jadi artinya radar ini masih dalam performa yang baik. Nah, kita lihat dalam range yang terdekat. Oke, ini pada range yang terdekat dengan skala 0,5 nautical mil ya. Masih dapat menangkap objek di sekitar kapal ya. Ini adalah dermaganya dan ini sisi daratan sebelah kiri. Dalam reset on time atau TX time itu terdapat dua cara. Cara yang pertama, teman-teman langsung masuk ke menu. Nah, pilih yang nomor kosong ini, inisialis ya. Nomor kosong ini diklik, kemudian pilih installation. Di sini ada on time-nya dan ada TX time-nya. Silakan klik dan dirubah sesuai dengan keinginan. Bila mana rekan-rekan dalam mencari menu installation pada menu itu tidak ada, nah jadi bila mana menu ini yang nomor kosong ini tidak ada di menu, lakukan cara yang kedua. Perhatikan baik-baik cara yang kedua. Nah, di sini ada tombol HL off ya, HL off, kemudian ada menu. Nih. Jadi teman-teman tekan HL off ya dan tahan. Nah, penampakannya bila kita tekan HL off dan tahan, pada layar akan tampak seperti ini. Kita lepas, nah, beda lagi. Jadi kita tekan dan tahan tombol HL off nih. Kemudian teman-teman tekan menu selama 5 kali. Jadi sambil ditahan tombol HL off, teman-teman tekan menu, tombol menu selama 5 kali. 1, 2, 3, 4, 5. Nah, teman-teman lepas. Nah, maka akan muncul otomatis menu yang di samping kanan ini ya. Nah, jadi nggak perlu teman-teman mencari di menu. Kalau di menu itu untuk inisialis ini nggak ada atau installation ini nggak ada, teman-teman bisa melakukan cara yang kedua. Nah, pilih installation. Nah, di sini ada on time. Oke, kita reset untuk on time terlebih dahulu ya. Coba kita standby. Nah, on time-nya 16.864,1 jam. Kita rubah misalkan jadi 1000 ya. 00 100. Nah, di on time sudah reset 1000 jam. Kemudian TX time-nya kita reset juga, misalkan jadi 3.500. 3.500. Nah, tampak di sini TX time-nya berubah menjadi 3.500. Nah, kita tekan menu lagi untuk kembali. Nah, tadi sebelum kita melakukan reset pada on time dan TX time, kita bisa melihat sama-sama bahwa radar ini masih mampu menangkap objek-objek di sekitar kapal pada range yang terdekat maupun pada range yang terjauh. Nah, setelah kita reset, kita lihat kembali apakah radar ini masih bisa menangkap benda-benda seperti sebelum kita melakukan reset. Oke. Nah, kita cek. Oke, masih tampak jelas ya objek-objek yang ada di sekitar kapal pada range
0,5 nautical mil. Kita naikkan lagi 0,75 nautical mil. 1,5 nautical mil. Radar kita masih dapat menangkap jelas objek-objek yang bisa ditangkap oleh radar. Oke. Nah, untuk teman-teman, ini satu tips lagi. Pada saat melakukan perubahan range pada radar, ya, perhatikan ini, dari perubahan 3 nautical mil ke jarak 1,5 nautical mil, ya, teman-teman tidak boleh menekan tombol plus minus ini secara kontinu. Nah, misalkan kita 1,5 mil ke 6 nautical mil, jadi teman-teman itu tidak boleh menekan tombol naik arah range itu dengan kontinu, misalkan seperti ini. Nah, ini adalah cara yang salah. Cara yang benar adalah kita tekan dari 6 ke 3. Nah, tunggu transmitnya berputar dulu. Nah, kemudian kita turunkan lagi sampai kembali lagi transmit berputar sampai dengan range yang kita inginkan. Nah, jadi nggak boleh dari 0,75 langsung 6 begini, nggak boleh. Jadi kita memberikan kesempatan kepada transmitter yang ada di antena untuk mentransmit pada range yang satu tingkat di atasnya, dari 0,75 ke 0,5, dari 0,5 ke dari 0,5 ke 1 nautical mil. Nah, jadi seterusnya seperti itu. Oke. Cara ini biasa saya lakukan ketika saya akan melaksanakan audit di atas kapal yang berhubungan dengan navigasi, khususnya radar. Nah, biasanya auditor itu tertuju pada radar, yaitu running hours radar itu sendiri. Nah, semoga pengetahuan ini dapat bermanfaat untuk rekan-rekan ketika rekan-rekan di atas kapal mendapatkan radar merek Bruno yang running hours-nya sudah melebihi angka yang sudah direkomendasikan untuk melakukan pergantian magnetron baru. Oke, sekian dari saya, sedikit ilmu hari ini. Semoga bermanfaat untuk rekan-rekan. Salam satu jangkar. Sampai jumpa lagi. See you next time. Dan thank you.